Kembali jumpa dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini tamu yang tidak asing lagi sudah hadir di redaksi Rai Soccer TV, Bung Aji Santoso. Beliau akan berbicara tentang kemungkinan apa yang akan terjadi dalam pertandingan tim kesayangan kita Garuda Muda Under 23 melawan Uzbekistan pada hari Senin malam ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk semua rekan sahabat setia Rai Soccer TV, jangan lupa partisipasi Anda selalu ditunggu lewat like, comment, and subscribe. Bung Aji, selamat malam. Siap, selamat malam. Ya, apa kabar? Malang. Baik. Malang tetap sejuk dengan udaranya. Mantap. Saya lihat di beberapa media mainstream, Bung Aji ini salah satu yang laris manis saat ini untuk berbicara tentang tim nasional kita. Saya kira itu apresiasi yang tinggi buat Bung Aji. TV juga tuh. Ya, betul. Terima kasih, Bung Yes. Soccer TV juga ini penyebabnya. Terima kasih sama-sama, Bung Aji. Prestasi kita sampai dengan 4 besar dan kita tetap mendukung secara moral dan doa supaya tim ini akhirnya hadir di Paris dalam Olimpiade tahun ini. Dan prestasi ini tidak lepas dari kehadiran 4 pemain keturunan, ya. Sebagai mantan pelatih dan juga sebagai mantan pemain profesional yang merasakan langsung di lapangan maupun di luar lapangan sebagai pelatih. Ini ada faktor apa dari keempat pemain ini yang berandil, ya, berkontribusi bagi tim kita sehingga tim kita ini mendadak muncul di permukaan dan mengagetkan tidak saja sepak bola Asia tapi sudah menjadi buah bibir dalam pembicaraan komunitas bola dunia. Menurut Bung Aji, faktor apa sih yang dihadirkan berkontribusi dari keempat pemain ini bagi tim kita? Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Yes. Yang pertama tentu kita mengucapkan selamat dulu buat timnas kita, buat pengurus, pelatih, pemain, dan masyarakat Indonesia yang mana ini baru pertama kali Indonesia bisa sampai tembus semifinal di Piala Asia meskipun Under 23. Tentunya ini prestasi yang sangat luar biasa yang harus kita apresiasi, dan ini prestasi ini dicapai tidak dengan mudah, dengan susah payah, dengan perjuangan keras. Seperti itu, Bung Yes. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apa yang ditanyakan ke saya oleh Bung Yes tadi, memang kalau kita lihat, kita jujur aja bahwa peran pemain-pemain darah Indonesia yang ditarik pulang lagi ke Indonesia ini atau disebut juga naturalisasi, ini memang memberi dampak yang sangat luar biasa kepada pemain-pemain yang lain. Nah, salah satunya penyebabnya ini adalah bahwa keempat pemain ini juga main di timnas senior. Sama juga dengan Hernando, sama juga dengan Marcel, juga dengan Rizky Ridho, yang akhirnya pemain-pemain tersebut ini benar-benar kompak, benar-benar menyatu ketika main di Piala Asia ini. Piala AFC ini, Bung Yes. Jadi menurut saya dengan kualitas yang baik, apakah itu bertahan, apakah itu menyerang, penguasaan bola, determinasi yang sangat tinggi, daya jelajah yang sangat bagus oleh keempat pemain ini, itu yang akhirnya menginfluence atau mempengaruhi dari pemain-pemain yang lain. Karena pemain-pemain yang lokal juga itu tentunya melihat bagaimana kapasitas pemain teman-temannya yang berdarah Indonesia yang ditarik pulang ini ketika main di tengah lapangan. Ternyata penampilan 4 pemain ini sangat bagus dan itu mengatrol mental-mental pemain lokal kita. Nah, peran inilah yang saya lihat yang mempengaruhi dari kualitas permainan tim kita, yang dampaknya adalah, yang hasilnya adalah bahwa pemain-pemain ini bisa membawa tim kita sampai lolos ke semifinal, ya. Tentunya tidak mengesampingkan pemain-pemain yang lain seperti penjaga gawang Rizky Ridho, Hernando, Rizky Ridho, terus juga Witan, Marcel,
Ferrari, itu memang juga tampil sangat bagus gitu loh. Jadi tentunya sepak bola itu merupakan olahraga yang mengedepankan kolektivitas tim dan itu dimainkan dengan pemain-pemain kita dengan sangat bagus. Ya, itulah akhirnya sekarang pemain-pemain kita ini memiliki mental yang sangat bagus, bermain dengan lawan dari negara manapun, tidak melihat mereka mengalami inferior, mengalami nervous, grogi, demam panggung, tidak ada. Karena itu tadi mereka sudah mendapatkan mental yang bagus. Jadi untuk pertandingan melawan Korea terakhir kemarin aja, kalau lihat dari statistik, kita unggul dari segala aspek, baik itu penguasaan bola, baik itu peluang, baik itu apa namanya pola bermain, ketajaman bermain, itu pemain-pemain kita, tim-tim kita, tim Indonesia justru lebih tajam daripada Korea. Terbukti kita lebih banyak memiliki peluang. Ketika leading 1-0, terus Marcel memiliki satu peluang yang itu seharusnya 99% gol. Sayang eksekusinya agak melenceng, agak sedikit keluar gawang, jadi tidak gol. Dan Korea hanya mendapatkan 2 peluang. Gol pertama pun itu ada sedikit faktor keberuntungan, Bung Yes, di mana bola crossing dari kiri pertahanan kita di heading dan itu deflected, kepalanya Komang dan akhirnya Hernando Ari terkejut gitu. Akhirnya bola gol. Dan yang kedua, gol memang terjadi dari counter attack cepat yang dilakukan oleh pemain-pemain Korea, sedangkan pemain kita memang sedikit terlambat untuk mengantisipasi. Tapi secara keseluruhan oke, sangat bagus. Pemain-pemain seperti Rafael Streit, Nathan, Hapner, ya, itu semua tampil sangat bagus yang mempengaruhi peningkatan mental dari pemain-pemain kita. Akhirnya terjadilah sebuah tim yang sangat kokoh dalam bertahan, sebuah tim yang tajam dalam penyerangan. Seperti itu, Bung Yes. Iya, berarti analisis Bung Aji ini tentang 4 pemain keturunan, salah satu faktor yang memang kelihatan sangat menonjol dan mempengaruhi, mengatrol, mengangkat kepercayaan diri pemain-pemain lokal kita, terlepas dari ada beberapa juga seperti Marcelino dan Pratama Aran juga bermain di luar negeri, dan Witan juga pernah bermain di luar negeri. Tetapi kalau saya melihat ketika melawan Korea itu benar sekali, secara statistik kita unggul. Juga ketika bermain, saya melihat ada 1 atau 2 pemain naturalisasi ini atau pemain keturunan ini, yaitu Justin Hapner dan juga Ivar Jenner. 2 pemain ini menjadi penentu keseimbangan permainan kita. Mereka bisa mengatur irama permainan tim kita. Kapan harus menurunkan tempo, kapan harus meningkatkan tempo, kapan harus menyerang dengan long passing, atau kapan harus menyerang dengan bola 1-2 sentuhan. Juga kapan harus bertahan secara baik. Dan itu sering dilakukan. Kalau kita lebih teliti ketika menyaksikan atau menonton tim kita bermain, maka kelihatan Hapner dan Jenner ini menjadi kunci permainan kita dan mengangkat motivasi, moral, kepercayaan diri pemain kita untuk tampil dengan kemampuan terbaiknya. Dan ya, kita beruntung ada pemain keturunan ini di tim kita. Bung Aji, biasanya di dalam satu tim, pelatih itu mempercayakan tanggung jawab dia di lapangan kepada seseorang. Bisa saja kapten, atau bisa saja pemain yang mendapat kepercayaan khusus dari dia. Nah, di tim kita ini kira-kira menurut Bung Aji, siapa yang memainkan peranan pelatih dari dalam lapangan? Bisa mengatur tempo yang tadi saya katakan, bisa kapan menyerang, kapan harus tidak perlu protes keras, kapan harus lebih cool, kapan harus menyerang, dan kapan harus bertahan. Silakan Bung Aji. Iya, betul sekali Bung Yes. Jadi ada pemain-pemain yang bisa menjadi perwakilan seorang pelatih di tengah lapangan. Itu biasanya pemain-pemain tersebut yang memiliki leadership bagus. Nah, kebetulan di tim kita ini di setiap lini ada leader. Ya, di belakang leadernya bisa ada Hernando sebagai penjaga gawang, bisa menjadi leader. Dan 2 center back kita, Justin Hapner sama Rizky Ridho,
bisa menjadi kepanjangan tangan dari Coach Sintayong ketika ada pertandingan, dan Nathan dan Ivan Janer juga bisa seperti itu, berperan seperti itu. Jadi menurut saya, Bung Yes, apa yang menjadi pemain-pemain yang menjadi kepanjangan tangan dari Coach Sintayong ini tidak hanya satu pemain, tapi ada beberapa pemain. Ya kita lihat seperti Rizky Ridho, Justin Abner, terus juga Hernando, terus juga Nathan, itu bisa menjadikan leader mereka di lapangan. Jadi untungnya tim ini memang banyak leader, itu yang bagus di setiap lini, baik apakah itu lini belakang, lini tengah, lini depan, itu memiliki pemain yang memiliki leader yang cukup bagus. Tentunya ini sangat baik buat tim, ya. Terbukti kita lihat kekompakan, kebersamaan ketika menyerang maupun bertahan itu ditunjukkan oleh pemain-pemain ketika bermain di lapangan. Jadi seperti itu, Bung Yes. Jadi menurut saya timnya Coach Sintayong kali ini di setiap lini ada leader. Baik itu penjaga gawang ada leader, ya, kepercayaan dirinya sangat tinggi. Terus juga di belakang, di lini tengah, di lini depan ada Rafael Struijk. Untung sayangnya untuk pertandingan melawan Uzbekistan, striker andal kita tidak bisa diturunkan karena mendapatkan akumulasi kartu. Seperti itu, Bung Yes. Ya, ya baik. Betul sekali, Rafael Struijk memang tidak bisa tampil malam ini ya menghadapi Uzbekistan karena akumulasi 2 kartu kuning. Dulu memang ada regulasi lain yang memberi kelonggaran bagi pemain-pemain yang mendapat kartu kuning di babak penyisihan grup atau 8 besar. Tetapi ketika masuk kepada semifinal atau final, maka akumulasi kartu kuning itu diputihkan. Namun regulasi itu sudah tidak ada dan tidak berlaku di kejuaraan kali ini, Under 23 AFC. Sehingga otomatis Rafael yang mendapat akumulasi 2 kartu kuning di babak penyisihan grup atau juga di 8 besar tidak bisa ditampilkan. Nah ini menarik, Bung Haji. Pertanyaannya, menurut Bung Haji dari sekian pemain depan, penyerang tengah ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, atau juga mungkin Witan Sulaiman, atau juga paling revolusioner itu bisa juga Justin Hubner dimainkan sebagai striker. Karena STY ini kadang-kadang mengambil keputusan taktik strateginya di luar nalar kebanyakan pelatih, ya, sehingga bisa saja Justin Hubner dimainkan sebagai striker karena pernah Elkan Bagot di tim senior dimainkan sebagai striker. Tapi saya lebih cenderung mungkin ada pemain lokal antara Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Menurut Bung Haji siapa kira-kira yang pantas untuk mengisi posisi Rafael Struijk? Silakan, Bung. Iya, betul, Bung Yes. Kalau Justin Hubner saya lihat memang pemain ini adalah posisi aslinya bukan sebagai center back, ya. Karena kalau kita lihat dari nomor punggung aja bukan nomor punggungnya center back, dan nomor 10. Dia bisa main di gelandang serang ataupun main di bawah striker, ya. Kemungkinan besar menurut saya kalau Justin Hubner tetap akan ditaruh di belakang. Karena apa? Karena mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah comfortable, ya, merasakan pertandingan-pertandingan sebelumnya juga sangat bagus. Dia bisa sebagai playmaker dari lini belakang yang mengalirkan bola ke tengah dan ke depan. Nah, memang cukup disayangkan Rafael Struijk ini tidak bisa main. Kita tahu pertandingan terakhir melawan Korea, gol pertama itu sangat spektakuler. Yaitu bisa dikatakan sebagai gol kelas dunia. Tendangan yang katanya almarhum Bang Abdul Qadir dulu tidak ada obatnya itu. Kiri pojok atas keras itu tidak ada obatnya. Itu kemarin bisa dilesatkan oleh Rafael Struijk dengan sangat bagus. Nah, untuk pertandingan menentukan ini di semifinal, karena dia tidak bisa main, ada 2 striker yang memang benar-benar murni seorang striker, yaitu Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Menurut saya, kalau kita melihat dari pengalaman ketika di kompetisi reguler, tentunya jam terbang juga akan menjadi pertimbangan dari Coach Sintayong. Kemungkinan besar kalau dalam kondisi normal bisa diturunkan
Ramadan Sananta, tetapi juga bisa diturunkan yang pertama itu Hoki Caraka, karena mungkin aja Coach Sintayong akan menginstruksikan kepada Hoki Caraka untuk menggedor pertahanan lawan ketika lawan sedikit mengalami penurunan kondisi fisik, baru Ramadan Sananta bisa dimasukkan. Tetapi menurut saya Coach Sintayong sudah tahu pastilah siapa yang akan dimainkan, apakah itu Ramadan Sananta dulu atau Hoki Caraka. Tapi menurut saya kalau ngelihat dari penampilan selama Piala Asia di Qatar ini, Piala AFC di Qatar ini, tentunya Ramadan Sananta juga siap, asalkan kondisinya dia fit ya, karena kan kita masih belum tahu kondisinya Ramadan Sananta seperti apa. Seperti itu Bung Yes, jadi kita masih memiliki 2 striker untuk menggantikan Rafael Struij. Mudah-mudahan aja apabila nanti kesempatan itu baik diberikan kepada Ramadan atau Hoki Caraka bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena ini adalah pertandingan menentukan untuk mendapatkan tiket otomatis lolos ke Olimpiade di Paris 2024 nanti, Bung Yes. Oke, betul, saya juga sepakat. Karena antara Ramadan Sananta maupun Hoki Caraka, dua pemain ini hampir bertipe yang sama, pekerja keras, hanya kelemahan mereka di killingnya, membunuhnya, menggedor gawang lawan itu yang belum menonjol. Tetapi kalau kita melihat sosok di balik tim kita, STY yang jago taktik strategi, maka pilihan akan bergantung last minute pada kondisi siapa yang terbaik dari Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Dan betul sekali Bung Haji bilang kemungkinan Hoki Caraka yang dimainkan kalau memang kondisinya sama baiknya dengan Ramadan Sananta. Dan itu diharapkan kesempatan bagi Hoki untuk memperlihatkan kemampuannya dia sebagai striker murni, dan dia juga yang dikatakan Bung Haji tadi harus memainkan tempo tinggi di kotak penalti dengan atau tanpa bola. Ini karena ada untungnya ketika dia menguras habis konsentrasi dan lebih-lebih stamina pemain belakang Uzbekistan, maka Ramadan yang kemungkinan akan masuk menggantikan Hoki itu lebih mudah nanti tugasnya untuk menjebol gawang Uzbekistan. Tetapi sekali lagi, bagi Hoki maupun Ramadan, peluang sekecil apapun harus mereka optimalkan, konversikan menjadi gol. Kalau itu bisa dioptimalkan setiap peluang oleh Ramadan maupun Hoki, maka kita akan tidak saja tersenyum, tapi bereforia tinggi, meledak-ledak emosi kegembiraan kita nantinya ketika melihat salah satu dari mereka berdua ini bisa mengganti posisi Rafael dan mencetak gol. Bung Aji, ya, istirahat 4 hari setelah mengalahkan Korea lewat sebuah pertarungan dramatis dan sangat menguras stamina dan konsentrasi. Tidak saja Korea, tapi juga kita. Apakah cukup untuk recovery pemain-pemain kita menghadapi Uzbekistan malam ini? Karena kita juga dituntut untuk akan bermain force, bermain dalam tempo tinggi sejak menit awal sampai dengan akhir. Dan itu salah satu kemampuan kita sehingga kita bisa menyulitkan Qatar di partai perdana, walaupun akhirnya kita kalah, tetapi di kedua lawan Australia, ketiga lawan Yordania, dan keempat lawan Korea kita unggul karena adanya stamina yang sangat prima dan bisa bermain 90 menit, bahkan lawan Korea 120 menit. Padahal selama ini kita tahu tim nasional kita, baik senior maupun under, itu selalu kelemahan mencoloknya ada di stamina. Jadi pertanyaannya, cukupkah 4 hari recovery? Silakan Bung. Ya, oke. Terima kasih Bung Yes. Jadi memang istirahatnya tidak terlalu lama ya. Sama juga ketika pertandingan di group stage untuk pertandingan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 tidak terlalu lama. Tetapi saya melihat meskipun kondisi mereka istirahatnya, recovery-nya tidak cukup lama, tetapi saya melihat tidak ada penurunan kondisi fisik terhadap pemain-pemain, Bung Yes. Ini menandakan bahwa kondisi pemain kita sudah berani main dengan tempo tinggi 90 menit. Terbukti pertandingan melawan Qatar, pertandingan melawan Australia, lawan Jordan, dan terakhir melawan Korea. Saya tidak melihat ada pemain yang benar-benar kelelahan ya
masih dalam kondisi yang bagus. Artinya capek pasti, tapi belum habis gitu. Normal kalau dalam sepak bola setelah melakukan intensitas yang sangat tinggi capek, tapi anak-anak pemain-pemain belum habis. Jadi ini menurut saya kita tahu bahwa kualitas stamina pemain sekarang juga ada improve yang sangat signifikan. Nah, untuk pertandingan dari Korea berikutnya melawan Uzbekistan ada waktu istirahat 4 hari. Saya kira cukup. Saya kira ini sudah cukup untuk pemain benar-benar kembali dalam kondisi yang fresh. Yang pertama, kalau pemain memiliki kondisi fisik yang bagus, Bung Yes, itu recovery pasti lebih cepat. Ya, kecuali kalau kondisi fisiknya tidak mampu main 90 menit dalam tempo tinggi, merasa kelelahan, pasti membutuhkan recovery yang lama. Tetapi ini saya lihat, ini pemain-pemain memiliki kondisi stamina yang cukup bagus, sehingga recovery tidak perlu terlalu lama. Dan jangan khawatir, karena lawan juga menghadapi yang sama, bahkan kita istirahatnya lebih bagus daripada lawan. Kan begitu. Jadi menurut saya waktu recovery yang ada untuk tim kita lebih bagus dari Uzbekistan. Nah, tinggal bagaimana pemain-pemain bisa memanfaatkan situasi seperti ini. Seperti itu, Bung Yes. Menarik Bung Haji, dan terima kasih untuk informasi atau edukasi ini, karena mungkin kebanyakan dari kita penggemar bola, netizen tidak menyadari itu, bahwa sebuah tim, pemain yang memang kondisi awalnya, fisiknya tidak prima, pasti recovery-nya lambat. Tetapi kalau merujuk dan melihat tim kita yang dalam 4 pertandingan awal memiliki stamina yang sangat prima, maka mereka juga akan recovery-nya cepat. Terima kasih Bung Haji untuk informasi ini. Semoga kita nanti bermain dalam tempo tinggi dengan stamina yang juga prima. Bung Haji, di beberapa tim pelatih, tim-tim besar, katakan saya ambil salah satu contoh aja, Franz Beckenbauer almarhum, pernah menangani Jerman, dan dia ini berdiri di pinggir lapangan, tidak pernah terlihat emosinya, baik gembira, baik pun kecewa atau marah. Dan ini sedikit terlihat di STY. STY itu jarang memperlihatkan emosi kemarahannya, kecuali ada pelanggaran atau kesalahan dari wasit atau permainan yang keras kasar dari lawan. Tetapi ketika kita dalam tekanan, ya STY ini tetap dingin, dia diam aja, mengontrol terus, mengikuti terus jalan permainan timnya. Apakah ini juga salah satu cara bagi STY, dari STY untuk pemain kita, sehingga mereka juga akan melihat bahwa kalau pelatih tidak emosi, mereka juga harus tenang untuk bermain. Jadi menurut Bung Haji, apakah itu salah satu cara STY untuk memotivasi pemain supaya tetap bermain tenang dan dingin, seperti sikapnya dari luar lapangan? Silakan Bung. Ya, Bung Yes, setiap pelatih itu memang memiliki karakter spesifik yang sendiri-sendiri, yang berbeda-beda, tidak sama. Kita lihat dulu kalau kita nonton Franz Beckenbauer, memang begitu cool, kalem di pinggir lapangan, hanya sekali-kali aja memberikan coaching terhadap pemain. Berbeda dengan seperti Mourinho, seperti Pep Guardiola, mereka begitu agresif ya. Ini tentunya setiap pelatih memang memiliki gaya sendiri-sendiri. Bisa aja, menurut pendapat saya, kenapa Coach STY ini begitu kalem, tenang, meskipun dalam keadaan tertekan, kita mungkin bahkan dalam keadaan tertinggal, masih tenang. Mungkin aja dia kepingin memberi kenyamanan kepada pemain. Ya, pasti pemain itu kalau di tengah lapangan sekali-kali pasti akan melihat ekspresi dari seorang pelatih, Bung Yes. Itu pasti. Dan mungkin aja dengan coolnya Coach STY ini, Coach STY berpikiran bahwa dengan tenangnya dia di pinggir lapangan, coolnya dia di pinggir lapangan, memberi kenyamanan buat pemain gitu. Nah, ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa setiap pelatih memiliki karakter yang sendiri, nggak ada yang sama, berbeda-beda, tetapi kemungkinan salah satu yang menjadi ciri khas Coach STY ini dengan kalem, itu membuat pemain-pemain bisa merasa nyaman, merasa tenang, meskipun tertinggal, tidak menunjukkan satu kegelisahan yang berlebihan. Itu menurut saya bagus juga sih, tetapi tentunya itu tadi yang di awal sudah saya sampaikan, bahwa setiap pelatih memiliki karakter sendiri-sendiri. Tentunya itu memang pembawaan dari setiap pelatih. Jadi bisa aja dengan coolnya Coach STY ini
pemain-pemain bisa merasa tenang meskipun ya sekali-kali memang dia meneriak tapi tidak terlalu agresif. Ya, tidak terlalu agresif kecuali memang kalau ada pelanggaran yang menurut Coach STY wasit salah dalam melakukan keputusan, sering melakukan protes, itu kan bagian dari memprotek pemain. Bagian dari memproteksi dari pemain gitu loh. Jadi pelatih pun meskipun di pinggir lapangan bisa juga memproteksi pemain dengan cara melakukan protes dari pinggir lapangan kepada hakim garis ataupun wasit. Itu bagian proteksi dari pemain. Tapi untuk yang berikut, yang selanjutnya Coach STY mengamati pemain dengan tenang dan bisa juga itu membuat merasa nyaman, membuat pemain merasa nyaman, Bung Yes. Bung Haji, secara statistik gol Uzbekistan dan Indonesia sejak dari penyisian grup sampai dengan semifinal ini masing-masing telah menyelesaikan 4 pertandingan. Dan gol Uzbekistan sangat superlatif. Mencetak 12 gol, tidak pernah kalah, tidak pernah kebobolan, dan rata-rata satu pertandingan 3 gol. Sementara Indonesia pernah kalah sekali, dan agregat golnya tuh kurang meyakinkan, memasukkan 7, kemasukan 5. Ya, 5-nya itu 2 dari Qatar, 1 dari Yordania, walaupun gol Yordania itu dicetak oleh pemain kita sendiri, gol bunuh diri dari Justin Hubner, dan 2 dari Korea. Nah, dasar statistik inilah, apakah itu akan bisa menjadi ukuran bahwa pertandingan nanti ya paling tidak bakal seru atau Uzbek ada setingkat di atas kita. Nah, tapi itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah STY ini sudah memperlihatkan sihirnya bagi tim kita dalam koridor positif. Ya, dia telah melakukan sihir bagi tim kita dengan menghantam Australia, Yordania, dan kemudian Korea. Nah, sihir apakah lagi yang akan dilakukan STY ini bagi tim kita untuk mengalahkan Uzbekistan sekaligus meraih tiket resmi, jatah 1 dari 3 tiket langsung ke Olimpiade Paris. Silakan, Bung. Ya, betul Bung Yes. Kalau kita sedikit berbicara masalah statistik kedua tim ini, memang kita tahu Uzbekistan tim yang produktif cukup bagus dengan 12 gol dari 4 pertandingan dan tidak pernah kebobolan. Sedangkan tim kita kebobolan 5 gol dari 7 gol yang bisa kita cetak. Tetapi pengalaman menunjukkan sebelum kita melawan Uzbekistan besok malam, pertandingan terakhir statistiknya hampir sama. Korea menang 3 kali, tidak pernah kebobolan dan selalu bisa cetak gol. Tetapi ketika melawan Indonesia, Korea merasa kesulitan, Korea tidak terlalu berkembang, dan itu dibuktikan dengan statistik dan penyerangan-penyerangan kita jauh lebih berbahaya, peluang kita juga lebih banyak. Nah, ini mudah-mudahan bisa diulangi lagi. Sihir itulah yang kita harapkan bisa kembali terulang ketika melawan Uzbekistan besok malam, Bung Ye. Jadi menurut saya memang betul apa yang menjadi statistik yang kita tahu, masalah statistik sama juga dengan Korea. Korea juga bagus, cetak gol, tidak pernah kebobolan, tetapi ketika menghadapi Indonesia, Indonesia main lebih bagus daripada Korea. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi pemain-pemain kita untuk bisa mengulangi lagi sejarah, membuat lagi secara baru setelah lolos semifinal dan kita bisa lolos final. Meskipun Bung Yes, Uzbekistan kita tahu tim bagus, pemain-pemainnya juga banyak main di luar negeri, gaya mainnya mereka juga mengandalkan ball possession seperti tim-tim Eropa dan mereka juga mengedepankan taktikal. Ya, aliran bolanya cepat, penguasaan bolanya sangat bagus, tetapi jangan lupa bahwa tim kita sekarang ini juga memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya, terbukti tim-tim yang selama ini bisa dibilang di atasnya Indonesia, Australia, Jordania, bahkan yang spektakuler Korea bisa kita hantam. Tidak tertutup kemungkinan ini nanti pertandingan besok malam kita juga bisa memenangkan, meskipun menurut saya tidak mudah karena Uzbekistan juga bagus
Dan jangan lupa Bung Yes, bahwa ketika ada turnamen, ketika memasuk di fase semifinal, kualitas tim pasti tidak jauh berbeda, bahkan berimbang. Seperti itu, Bung Yes. Bung Haji, singkat, padat, jelas. Pesan Anda kepada tim kita dan kira-kira tadi udah sebut kita bisa menang meskipun tidak mudah. Berapa gol sih kemenangan itu? Ya, yang pertama tentunya kita harus berbicara taktikal dulu, Bung Yes. Jadi kalau pemain bisa melakukan pertandingan seperti di pertandingan terakhir bahkan melawan Korea, bagaimana pertahanan kita cukup rapat, jarak pemain cukup dekat, jarak antar lini juga tidak ada big space ya, big empty space tidak ada yang akhirnya susah untuk dimanfaatkan oleh pemain lawan. Nah, kalau pemain-pemain bisa menampilkan permainan seperti itu, pertahanannya sekompak, jarak antar pemain dekat, jarak antar lini juga rapat, itu tentunya akan sulit untuk ditembus. Dan jangan lupa saya berpesan dan berkali-kali di live di televisi saya menyampaikan, ketika kita melakukan penyerangan, jangan sampai lupa melakukan kombinasi one two touch in attacking third. Terbukti ketika melawan Jordania, gol kedua dan gol ketiga sangat cantik melalui proses 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh 3 pemain. Yang kedua dilakukan oleh Marcel, Ridho, dan Witan. Gol ketiga dilakukan oleh Pratama Arhan, Marcel, dan Witan. Kombinasi 1-2 itulah yang sangat sulit untuk diantisipasi oleh lawan. Kalau pemain kita dalam keadaan attacking, memasuki sepertiga pertahanan lawan, dan bisa dan berani melakukan kombinasi-kombinasi seperti itu, tidak tertutup kemungkinan gol-gol cantik akan terjadi. Ya, kalau untuk prediksi tentunya memang sangat sulit. Bagi saya sih prediksi tidak terlalu penting. Yang terpenting bagaimana Indonesia bisa mendapatkan tiket secara otomatis ke Olimpiade Paris, yang artinya harus menang lawan Uzbekistan. Seperti itu, Bung Yes. Baik, Bung Haji, terima kasih sudah memberi pencerahan analisis yang menarik sekali, sangat dalam, dan kita tentu tetap mendukung tim kita malam ini untuk mencapai dan merebut 1 dari 3 tiket wakil Asia ke Olimpiade Paris. Tetap nobar, tetap dukung dengan doa dan dukung dengan semangat bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yes selalu. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.